Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi kita di Kapur Tulis. Spesial hari ini dalam rangka Hari Kartini bersama saya Mayra Utami. Kali ini di depan saya hadir perempuan yang luar biasa dengan seabrek aktivitas, juga profilnya di mana-mana beliau. Ini adalah guru saya juga. Beliau adalah Dr. Randa Hajah Siti Rohbaniati. Bagaimana Umi kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Beliau ini adalah Wakil Ketua PKK Kabupaten Karawang. Beliau juga sebagai penggerak Majelis Taklim yang terkoordinir dalam Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Kabupaten Karawang. Juga beliau sebagai penyuluh agama Islam, dan di Pokjalu juga beliau sebagai penasehat Pokjalu tepatnya. Juga di lembaga-lembaga yang lain seperti P2TP2A ya Kabupaten Karawang, beliau juga sebagai divisi jaringan ya Umi ya. Kemudian juga di ISMI MUI juga membidangi divisi ketahanan keluarga. Kali ini dalam rangka Hari Kartini ingin membahas tentang peranan perempuan di zaman kekinian, yang mana tidak bisa kita pungkiri perempuan itu ternyata banyak banget manfaatnya dengan peranannya yang di masyarakat juga, di rumahnya juga, sehingga keberadaan perempuan itu sangat dibutuhkan, sehingga keberadaan perempuan itu sangat berperan dan sangat dibutuhkan. Bagaimana sih hakikat kenapa Allah menciptakan perempuan gitu, Mi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Kenapa Allah menciptakan perempuan? Ternyata kita sebagai manusia di dalam alam maya pada ini sangat-sangat membutuhkan perempuan. Terbayang di pikiran kita, andaikan dunia tanpa perempuan tentu hampa. Andaikan manusia tanpa ada perempuan, tentu tidak akan ada keindahan. Dan andaikan di dunia ini tanpa ada perempuan, tentu tidak akan punya keturunan. Iya. Nah, maka dengan ada perempuan ini, Allah mendelegasikan khususnya kepada Umi, kepada Neng Mayra Utami, harus menjadi perempuan-perempuan yang hebat, yang handal, yang luar biasa. Iya. Baik Umi, kemudian perempuan kan sudah kita pahami bersama, terkait peranannya di mana-mana, perempuan dirasakan penting keberadaannya. Nah, di era kekinian banyak sekali tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang seharusnya itu publiknya laki-laki gitu kan, tapi sekarang itu juga bisa diberikan oleh perempuan, dan ternyata memang hasilnya juga luar biasa gitu setelah dipegang perempuan. Nah, terkait ini mungkin ada semacam kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu menurut Umi bagaimana? Baik. Setiap manusia itu tentu Allah ciptakan dengan kemuliaan masing-masing. Perempuan dan laki-laki punya karakter fisik yang berbeda. Laki-laki kasar, perempuan lembut. Kemudian perempuan punya cara pemikiran lebih mengaspirasikan dengan perasaan, kalau laki-laki dengan logika. Kemudian laki-laki seringkali tidak suka digurui, tapi perempuan suka menggurui. Banyak hal perbedaan. Iya. Tetapi ketika kita menjadi orang yang ingin memuliakan kehidupan dengan tentunya mendapatkan ridha Allah, perbedaan itu justru warna kehidupan yang harus kita dapatkan bersama dengan kenyamanan. Perbedaan itu bukan berarti sesuatu hal yang oleh kita tidak suka. Dan bahkan yang dikatakan gender itu bukan berarti menyamaratakan tentang keberadaan laki-laki dan perempuan. Tapi gender bagi Umi, kita bisa menghargai sisi mana kualitas perempuan dan sisi mana kualitas laki-laki. Andaikan perempuan itu punya ilmu, punya keahlian, ditaruh dimanapun bisa. Selama itu ilmunya ada, keahliannya ada. Jangan kita berkoar-koar di masyarakat, pengen menduduki jabatan, sementara kita tidak punya keahlian. Jadi selama punya keahlian, boleh-boleh saja. Nah, maka bagi Umi, gender itu punya prinsip bukan menyamaratakan, memposisikan tentang keberadaan perempuan sejauh mana harus dihargai. Ya, jadi bukan harus disamaratakan. Jadi lebih ke perempuan tuh ada titik yang memang harus dihargai gitu kan, karena peranannya gitu kan ya.
bukan hanya karena fisiknya Bukan, gitu ya Mi ya. bukan. Maka dari situ adalah namanya kesetaraan gender. Iya. Namun tidak kita pungkiri di masyarakat banyak yang memahami kesetaraan gender itu lebih jadi kayak peranan perempuan tuh sama dengan laki-laki. Misalkan begini ya, laki-laki kan notabene-nya memang wajib untuk mencari nafkah keluar ya Mi ya. Perempuan juga boleh dan banyak sekali lapangan-lapangan usaha yang membuka untuk perempuan gitu kan. Nah, kadang laki-laki di rumah nih Mi ya, terus perempuan aktif di luar, nah gitu. Apakah itu menurut Umi menyalahi kesetaraan gender menurut Islam atau seperti apa Mi? Ya, baik. Semuanya bisa dimusyawarahkan. Semuanya tidak ada cerita siapa yang paling baik, siapa yang paling jelek. Perempuan keluar rumah andaikan izin suami diperbolehkan. Harus dengan izin suami ya? Harus. Bahkan seorang perempuan itu bagi Umi sesuatu yang anugerah Allah harus kita syukuri. Pertama, kita sebagai hamba Allah. Iya. Itu nomor satu. Yang kedua itu kita sebagai istri. Iya. Yang ketiga kita sebagai teman. Yang keempat kita sebagai ibu. Yang kelima kita sebagai anggota masyarakat. Masya Allah, banyak peranan. Ini banyak peran. Maka kalau perempuan hanya perannya satu di masyarakat saja, tidak ingat suami, itu kurang tepat. Iya. Jadi setinggi apapun jabatan seorang perempuan, sehebat apapun dia berorganisasi, andaikan dia tahu dengan kodrati perempuan, insya Allah kita akan tetap menjadi perempuan yang mulia di mata Allah dan di mata siapapun. Perempuan sebenarnya punya kemampuan-kemampuan yang apabila diasah, maka kemampuan itu akan lebih maksimal gitu. Namun bagaimana caranya biar kemampuan perempuan itu tidak sampai keluar dari hakikat sejatinya sebagai seorang perempuan. Dia walaupun banyak kemampuan yang lain, dia tidak sampai lupa kalau saya itu seorang ibu gitu. Nah itu bagaimana caranya? Baik, perempuan itu ibarat membangun sebuah karakter. Karakter itu kan dalam ilmu kejiwaan, apa yang Anda ucapkan itulah yang Anda lakukan. Apa yang Anda lakukan itulah yang jadi kebiasaan. Apa yang kita biasakan berulang-ulang itu namanya karakter. Nah jadi karakter seorang perempuan itu bisa dirubah dengan 3 komponen. 3. Pertama dengan religi, kedua dengan knowledge, dan yang ketiga dengan habit. Dengan religi, dengan agama. Setinggi apapun jabatan perempuan, kalau agamanya dipakai, pasti akan menghargai suami. Iya. Toh di rumah tangga ada cerita, kita itu seperti di birokrat. Sehebat apapun perempuan tetap harus kita berkhidmat pada suami. Iya. Karena suami itu punya kebiasaan, paling tidak suka kalau bahasa perempuan itu lebih keras ketimbang bahasa suaminya. Iya. Misalkan contohnya dipanggil, "Ma, ada apa sih?" Kaget. Iya. Maka tetap aja para perempuan Karawang yang luar biasa, saran dari Umi, setinggi apapun jabatan tetap lembut dengan suami. Suaminya, iya. Ya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita dengan knowledge. Knowledge itu kan pengetahuan. Jadi selama kita membuka mata, selama kita berada dalam dunia, kita harus selalu senang mencari ilmu. Karena ilmu itu tidak akan pernah selesai. Iya. Dan ilmu itu tidak pernah, baik kita tidak ada gunanya sepanjang kehidupan kita perlu dengan ilmu. Iya. Nah maka bagaimana Umi, apa yang kita lakukan banyak-banyak mencari ilmu. Belum tentu kita punya usia ilmunya banyak. Iya. Tetapi bagi kita knowledge itu ilmu kita harus banyak, minimal perempuan harus punya keahlian. Keahlian apapun. Keahlian di bidang ekonomi, keahlian di bidang pendidikan, keahlian di bidang rumah tangga, dan keahlian lain itu harus. Karena manakala seorang perempuan punya keahlian, insya Allah dia itu tidak akan merasa jadi orang-orang yang termarginalkan, Iya. tidak menjadi orang yang terasing, dia akan selalu confident, percaya diri Iya, percaya dengan diri. apa yang Allah berikan. Dan yang ketiga dengan habit, lingkungan. Seorang perempuan yang baik, kita punya cerita. Kalau kita berada di lingkungan yang tidak baik, berarti kita harus menjadi pewarna. Pewarna yang baik. Ya. Jangan kita terkontaminasi dengan keadaan. Jadi dimanapun kita harus bikin lingkungan yang baik, bikin lingkungan yang nyaman, bikin lingkungan yang menyenangkan. Dari mana sih memulainya? Tentu dari kita, suami kita. Karena banyak orang yang sekarang itu, di fenomena sekarang, banyak yang bisa menghargai atasan, tapi tidak bisa berkhidmat sopan sama suami. Jadi kalau Umi senangnya dengan perempuan yang sopan dulu sama suami, berkhidmat dulu sama suami, insya Allah yang lainnya akan menyusul. Iya. Karena di rumah tangga itu, bagi Umi, habit itu tidak bisa kepada suami itu didisposisikan pada orang. Kalau jabatan kan bisa, Iya, atasan tidak bisa disposisikan anak buah, kan seperti itu. Iya. Kalau rumah tangga kan tidak bisa. Iya, tidak bisa istri Tidak digantikan oleh Orang siapa? siapa saja. Nah maka ini bagi kita tetap perempuan itu harus punya
kebiasaan karakter yang berubah. Pertama religi, kedua knowledge, dan ketiga olah habit yang baik. Ya, intinya mungkin menurut Umi, jadi sejauh apapun perempuan aktif di luar, berkarir di luar, tetap yang utamanya adalah rumah tangganya. Siap. Dengan suami, dengan anaknya gitu Iya. ya, Mi. Jadi resiko nih bagi seorang perempuan yang ingin aktif di luar, Iya. pesan dari Umi yang diutamakan tetap keluarga dan anak-anaknya. Iya. Perempuan kan sudah tercipta dari bahasanya, cara penampilannya gitu kan, dan dari caranya berpikir. Namun bagaimana di era sekarang Mi ya, nah bagaimana supaya perempuan itu bisa menjaga tetap sesuai dengan citranya sebagai perempuan? Ya, kita yang praktis aja. 3 ciri. Pertama, seorang perempuan itu harus sopan dalam ucapan. Yang kedua, bijak dalam perbuatan. Dan yang ketiga, teladan dalam contoh kehidupan. Iya, yang ketiga yang paling penting. Yang paling penting. Teladan. Jadi bagi Umi, bukan kita lihat passionnya, Iya, bukan lihat jabatannya, tapi Anda sopan nggak? iya. Bijak nggak? Itu lebih ke Teladan akhlak ya, nggak? Mi, ya? Ya, lebih kepada akhlak. Lebih pada akhlak. Maka selalu dipesankan, dahulukan akhlak sebelum ilmu. Iya. Dahulukan adab sebelum ilmu. Iya. Karena ini akan manfaat. Kita tidak butuh orang pintar, tapi kita butuh orang yang benar. Silakan Umi beri closing statement untuk pendengar. Ya baik, para bidadari surga dimanapun Anda berada, Umi memohon kepada Allah, mudah-mudahan semuanya kita para perempuan menjadi perempuan-perempuan yang mulia di mata Allah. Menjadi perempuan-perempuan yang bisa membahagiakan siapapun yang berjumpa dengan kita. Perempuan-perempuan yang istimewa, punya ilmu yang tinggi, punya amal yang banyak, punya saudara yang banyak, bahkan kita punya pribadi yang bisa bersahaja untuk bisa diikuti orang. Andaikan kita pernah punya kesalahan, kita sama-sama bertobat agar menjadi orang mulia. Andaikan kita mulia, jangan lupa saudara-saudara kita harus bisa kita muliakan. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Sampai jumpa di Kapur Tulis yang lainnya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Umi, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih juga atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan, insya Allah banyak manfaatnya. Terima kasih telah menyaksikan kami berdua. Pesan dari kami, tetap bijak sebagai perempuan, sopan dalam ucapan, teladan dalam perbuatan. Saksikan Kapur Tulis episode berikutnya. Kapur Tulis tetap eksis.